وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu taala. Dan kemarin sudah kita bahas seputar fikih tasawuf. Pembagian ilmu agama Islam ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah yang bicara tentang iman dan tauhid. Yang kedua adalah ilmu tentang syariah, yaitu yang bicara tentang masalah fikih atau hukum. Dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf yang bicara tentang hati atau tentang ihsan atau tentang akhlak. Maka pada bagian ketiga dari buku ini, beliau Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu taala membahas tentang ilmu tasawuf, yaitu untuk membersihkan hati kita dari noda-noda kekotoran yang menyebabkan kita menjadi rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membahas pertama kali tentang maksiat-maksiat hati. Karena ketika kita melakukan maksiat, maka hati kita menjadi gelap. Kalau hati menjadi gelap, maka menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau membahas tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan baik yang bisa dilakukan oleh hati. Salah satunya kemarin yang sudah dibahas oleh Ustaz Huda adalah tentang iman kepada Allah, yakin kepada Allah, ikhlas dalam beramal, tawadhu kepada sesama, berbuat nasihat kepada seluruh kaum muslimin, mendermakan harta, husnudzon, prasangka yang baik, mengagungkan syiar-syiar Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah ada 9 poin amal-amal hati yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu amalan hati yang ke-10 yang dapat membersihkan hati kita sehingga hati kita menjadi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum muncul tulisannya ya? Baik, saya coba lagi. Bismillah. Memang tidak ada tanda-tanda masuk ini ya, tidak ada tanda-tanda nyambung. Biasanya kalau sudah saya masukkan nyambung itu. Baik, kita lanjutkan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yang ke-10, was-sabru dan sabar 'alal bala, terhadap bala atau musibah. Musibah itu seperti apa? Mithlil amradi, semisal penyakit-penyakit, sakit-sakit, wal mihan, dan ujian-ujian, wa mautil ahibbah, dan matinya kekasih-kekasih, orang-orang yang kita cintai, wa faqdil mali, dan kehilangan harta, wa tasallutin nasi, dan dikuasai oleh para manusia. Jadi kita dizalimi oleh orang-orang yang menguasai kita. Ini adalah contoh yang ke-10 untuk amalan-amalan baik yang dilakukan oleh hati. Amalan ada 2 macam, ada amalan zahir, ada amalan batin. Beliau di dalam kitab ini mendahulukan amalan batin. Kenapa? Karena amalan batin lebih utama daripada amalan zahir.
Dalilnya antara lain sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Wa amwalikum, tidak melihat kepada harta kalian. Walakin innama yanzuru, akan tetapi tiada lain Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Nah, disebutkan pertama kali oleh Allah hati, baru kemudian amal, yaitu amalan zahir. Maka amalan hati atau amalan batin ini lebih utama daripada amalan zahir. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidaklah mengalahkan kalian dengan banyaknya puasa, tidak pula mengalahkan kalian dengan banyaknya sholat, tidak pula mengalahkan kalian dengan banyaknya sedekah, tidak. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan kalian semuanya dengan sebab apa yang ada dalam hatinya, yaitu keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kebersihan dan keikhlasan hatinya, itulah yang lebih bagus daripada orang-orang yang lain. Ini bukan berarti Abu Bakar As-Siddiq puasanya sedikit, sedekahnya sedikit, sholat sunnahnya sedikit. Tidak. Sholat sunnah beliau banyak. Beliau ahli puasa, beliau ahli sholat, beliau ahli sedekah. Tapi bukan itu yang menyebabkan beliau lebih unggul, bukan. Karena kalau hanya banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak sahabat Nabi yang seperti itu juga. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengalahkan sahabat-sahabat yang lain bukan dengan banyaknya amal-amal zahir, tetapi dengan kuatnya amal batin. Nah, maka inilah sebabnya penulis kitab ini mendahulukan pembahasan amalan batin daripada amalan zahir. Nah, amalan batin atau amalan hati yang beliau bahas pada poin atau nomor 10 ini adalah sabar terhadap musibah. Di situ tidak ada nomornya dikasih nomor sendiri-sendiri. Ini adalah nomor 10, sabar terhadap musibah. Nah, musibah macam-macam. Yang pertama adalah sakit, itu musibah. Kenapa sakit disebut musibah? Karena musibah definisinya adalah segala sesuatu yang menimpa Anda dan Anda tidak suka. Itu namanya musibah. Apakah kita suka sakit? Tidak suka. Kita sukanya sehat. Nah, berarti itu musibah. Apakah Anda suka naik motor macet? Enggak suka. Berarti itu musibah. Apakah Anda suka naik motor kemudian kebanan di tengah jalan? Enggak suka. Berarti itu musibah. Apapun mengenai kita, kita enggak senang. Itu namanya musibah. Terkena duri, musibah. Karena kita enggak senang. Bagaimana cara kita supaya bisa sabar terhadap musibah sakit? Caranya salah satunya adalah kita harus mengetahui manfaat dari sakit. Sakit manfaatnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, menggugurkan dosa-dosa. Nah, maka kalau kita tahu bahwasanya sakit itu menggugurkan dosa-dosa, insya Allah kita bisa sabar dalam menghadapi sakit. Kemudian mautil ahibbah, matinya kekasih-kekasih kita. Anak kita mati. Nah, hendaklah sabar. Bagaimana supaya bisa sabar menghadapi kematian kerabat? Caranya sama dengan sakit tadi, yaitu mengetahui hakikat atau fadilah kematian kerabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang kematian anaknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada para malaikat, apakah kalian sudah mencabut nyawa anak orang tersebut? Para malaikat mengatakan, betul ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah kalian sudah mencabut nyawanya buah hati orang tadi? Maka para malaikat mengatakan, betul ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah yang diucapkan oleh orang yang kehilangan anaknya itu? Maka mereka mengatakan, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau begitu bangunlah untuk orang ini satu rumah di dalam surga, disebut sammuhu baital hamdi. Sebutlah rumahnya sebagai rumah pujian. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, hadis semacam ini menyebabkan kita jadi sabar apabila kita kematian anak. Menghayati hakikat kematian anak.
anak saya mati, nggak apa-apa. Kenapa? Ini sudah kehendak Allah, Allah pasti menghendaki yang terbaik untuk saya. Saya mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah pasti membangunkan rumah saya, Baitul Hamdi. Nah, hati jadi tenang. Faqdil mal, termasuk musibah adalah kehilangan harta. Bagaimana supaya kita sabar terhadap faqdil mal? Ketahuilah hakikatnya. Apapun harta kita diambil orang, itu ada pahalanya. Kita menanam pohon, kemudian pohonnya dipotong oleh seseorang, rusak, ada pahalanya. Kita menanam pohon, ada buahnya, buahnya dimakan codot, ada pahalanya. Kita punya sawah, sawahnya diserbu oleh apa? Burung dan sebagainya, atau serangga dan sebagainya. Ada pahalanya. Sehingga petani muslim itu nggak ada rugi. Seandainya dia menanam padi, tapi tahun itu dia tidak hasil duit, bakbu aja udah. Keluarnya misalnya 1 juta untuk menggarap sawah tadi, ternyata hasil panennya sedikit sekali, hasilnya paling 1 juta juga. Berarti nggak untung sama sekali. Malah dikatakan rugi karena sudah keluar tenaga tapi nggak ada hasil. Tapi hakikatnya tidak rugi. Kenapa? Padi yang sudah dia tanam tadi, menghasilkan padi tadi, itu dimakan serangga, itu semuanya ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya duit, duit kita dimasukkan dalam kantong, pas tidur dirogoh orang, diambil. Nggak usah susah. Kenapa? Ada pahalanya. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Tidak ada seorang muslim yang dia itu yazra'u zar'an, menanam satu tanaman. Au yaghrisu gharsan, atau menancapkan satu pohon. Fayaqulu minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung. Au insanun, atau manusia. Au bahimatun, atau binatang, apapun. Illa kanat lahu bihi sadaqah, kecuali dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini tidak harus seperti ini, ya. Tidak harus kita menanam kemudian dimakan hewan, tidak harus begitu. Kita menaruh uang di saku diambil orang, sama juga. Berarti kan faqdul mal intinya. Kita punya harta tapi hartanya berkurang, hilang karena diambil oleh orang. Ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ada seseorang ketika dia menanam padi di sawah, dia sudah meniatkan, ini ya Allah, saya tanam padi di sawah, sepertiga saya sedekahkan untuk burung-burung. Sehingga dia tidak pernah sama sekali menggusah burung, nggak pernah. Ketika dia lihat burung, dia katakan, silahkan, silahkan, saya sudah sedekahkan untuk kamu sepertiga. Ada petani seperti itu, diceritakan oleh salah satu guru saya. Maka dia menganggap bahwa sepertiga itu memang sedekah dia untuk burung-burung tadi. Kemudian 2/3-nya adalah hasil yang ingin dia capai. Nah, 2/3 saja. Dia nggak mau muluk banyak-banyak. Udah, pokoknya saya hasilnya 2/3 sudah cukup. Sepertiga saya sedekahkan. Mau maling, mau burung silahkan. Mau serangga silahkan. Dan uniknya, tidak pernah ada serangga nyerang ke sawah tadi lebih dari sepertiga. Nggak pernah. Padahal sawah-sawah sebelahnya mungkin habis dimakan serangga. Tapi karena dia sudah niatkan sejak awal, ya Allah, ini saya tanam sawah ini saya sepertiganya saya sedekahkan untuk hewan-hewan yang Engkau ciptakan. Nah, maka Allah berikan sesuai sedekah dia. Dia sedekah sepertiga, maka oleh Allah tidak pernah dikirimi serangga sampai habis lebih dari apa? Sepertiga. Masya Allah. Kemudian nomor 11, wasabru ala ta'ah, dan sabar terhadap ketaatan. Yang ke-12, wasabru 'alal ma'asi, 'anil ma'asi, dan sabar dari melakukan kemaksiatan. Berarti sabar ada berapa? Ada 3. Sabar ada 3, itu ada hadisnya tetapi dhaif. As-sabru thalathatun. Sabar ada 3 macam. Fasabrun 'alal ma'siyah. Pertama, sabar dari maksiat. Wa sabrun 'ala ta'ah. Yang kedua, sabar melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Yang ketiga, wa sabrun 'anil musibah. Oh, ini berarti salah ya. Ini masdernya pertama, fa sabrun 'alal musibah.
Ini tertulis maksiyah, salah. Fasabrun 'alal musibah, sabar menghadapi musibah. Sabrun 'alat ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Wa sabrun 'anil maksiyah, sabar dari kemaksiatan. Nah, para santri dihafalkan. Para santri dihafalkan. Untuk sabar yang pertama ala al musibah, pakai ala. Yang kedua sabar ala ta'ah, pakai ala juga. Yang ketiga sabrun 'anil maksiyah, pakai an. Untuk maksiat pakai apa? An. Yang lainnya pakai ala kemudian an. Faman sabara 'alal musibah, siapa yang sabar terhadap musibah sampai dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah catat baginya 300 derajat. Antara 2 derajat seperti langit dan bumi. Barang siapa yang sabar terhadap ketaatan, Allah catat baginya 600 derajat. Antara 2 derajat adalah antara tukhumil ardi ila muntahal ardina sab'. Saya nggak tahu ini maksudnya. Barang siapa yang sabar dari maksiat, maka Allah catat baginya 900 derajat. Antara 2 derajat adalah kama baina tukhumil ardi ila muntahal arsy marrataini. Ini hadis dengan lafal seperti ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Fadilah Sabar, tapi hadisnya derajatnya dhaif. Sehingga kita cukup mengatakan sabar ada 3 sesuai penjelasan para ulama. Tidak usah dikatakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sebagai sabda Rasul, hadisnya dhaif. Nah, maka sabar ada 3 macam. Pertama tadi sabar terhadap musibah, yang kedua sabar terhadap ketaatan, yang ketiga sabar dari melakukan maksiat-maksiat. Jadi melakukan ketaatan perlu sabar. Misalnya panjenengan sholat ke masjid 5 waktu. Ini kan perlu kesabaran nih. Orang kalau tidak sabar tidak akan mau datang ke masjid. Dia pilih asyik dengan kesibukan dunia dia. Wah, ini warung saya laris ini, rame ini. Kalau jam-jam sholat saya tutup, mengurangi pendapatan saya. Nah, ini berarti kurang sabar. Dia kalah dengan dunianya sehingga tidak mau sabar melakukan ketaatan. Demikian juga bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud. Ini perlu kesabaran. Tidak sabar tidak akan mau melakukan. Demikian juga membaca Quran setiap hari 1 juz. Ini perlu kesabaran. Sabar dari maksiat. Sabar itu kan menahan. Jadi maksudnya menahan diri kita dari maksiat. Ini ada maksiat di depan mata, hati kita pengen. Nah, diingat-ingat ini. Sabar ada 3. Sabar dari maksiat. Insya Allah kalau kita mengingat-ingat ini, maka insya Allah kita mau mengerim diri dari maksiat. Ada doa supaya kita direm oleh Allah dari melakukan maksiat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, di dalam mimpi diberitahu oleh Allah, ya Muhammad, hei Muhammad, idza shallaita, kalau kamu sudah selesai salat, fakul, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, dan bisa mencintai orang-orang miskin. Nah, ini doa bagus kita lazimi setiap selesai sholat fardu. Tadi sholat asar, nah kita baca doa ini. Sudah belum? Kalau belum, niatkan nanti sholat maghrib. Niatkan nanti sholat isya. Baik, ditirukan ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Dibaca lagi bersama-sama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ini sebenarnya masih ada lanjutannya. Tapi seandainya kita baca ini saja sudah cukup. Dan tujuan kita adalah ini tadi, supaya kita bisa sabar dari kemaksiatan. Salah satu guru saya, tapi saya lupa namanya karena banyaknya guru, mengatakan bahwa termasuk kemaksiatan yang paling banyak pada masa kita sekarang ini, tahun 2022, kata beliau, adalah maksiat mata. Adalah apa? Maksiat mata, kata beliau.
Dan menurut saya ini kalimat tidak salah. Karena dimanapun kita berada, kita bisa melakukan maksiat mata. Kalau dulu maksiat mata seringkalinya ketika kita keluar rumah saja. Kalau tidak keluar rumah, nggak ada maksiat mata. Kecuali yang punya TV ya. Nah, punya TV ya tentu saja. Nyetel TV, ada iklan sampo yang muncul perempuan cantik. Nah udah, maksiat mata udah. Tapi yang tidak punya TV, dia nggak keluar rumah, nggak maksiat mata. Tapi sekarang, maksiat mata dimanapun kita bisa temukan. Kita di dalam kamar sendiri nggak ada orang. Maksiat mata bisa. Kok bisa? Ada HP, nah, HP bisa membuka apapun ya dari internet. Nah, maka kata beliau, maksiat yang paling sering pada masa kita sekarang ini adalah maksiat mata. Nah, supaya kita bisa menjaga diri dari maksiat mata gimana? Ini tadi salah satu caranya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, tarkal munkarat, hubbal masakin. Terus kata beliau, supaya kita bisa mengerem dari maksiat mata, kata beliau, setiap ada tawaran maksiat mata, maka langsung kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya panjenengan keluar rumah naik motor, melintaslah seorang wanita cantik, cantiknya muttafaq alaih, menyebabkan orang pengen melirik. Nah, saat itu kita ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata beliau, ini cara paling bagus untuk mengerem dari maksiat mata. Nomor 13, wathiqatu, dan percaya birrizqi, adanya rizki minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita harus yakin bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana tidak yakin? Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Ini ayat yang paling terkenal tentang masalah rizki. Surat Al-An'am ayat 38. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai'. Demikian juga surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini yang lebih jelas ini ya. Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada binatang melata di muka bumi kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Apapun yang melata, mau semut, mau apapun yang tidak tampak oleh mata atau yang tampak, semuanya dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk virus-virus itu yang dia termasuk melata di atas muka bumi, dijamin oleh Allah rizkinya, sehingga virus-virus itu ya bisa hidup karena memang dijamin oleh Allah mendapatkan rizki. Bahkan dalam Al-Quran Allah bersumpah bahwa rizki itu sudah ditetapkan. Wa fis samai rizqukum. Pada surat Az-Zariyat ayat 22. Wa fis samai, dan di dalam langit, rizqukum, ada ketetapan rizki kalian. Maksudnya ketetapan rizki sudah ditulis di langit. Wa ma tu'adun, dan apapun yang kalian dijanji sudah ditetapkan di langit. Fa wa rabbis samai wal ardi. Ini sumpah Allah. Maka sungguh demi pemelihara langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya hal itu adalah suatu kebenaran, mithlama annakum tantiqun. Jadi bahwa rizki sudah ditetapkan di langit itu sungguh satu kebenaran, kata Allah. Dan Allah bersumpah, demi Allah itu satu kebenaran. Sampai Allah bersumpah itu supaya kita yakin betul. Nah, maka salah satu ucapan guru saya, namanya Syekh Khalid Bahumet, ini orangnya, Syekh Khalid Bahumet, beliau mengatakan, ainama halalta akalta. Dimanapun kamu berada, kamu pasti akan makan, kata beliau. Kenapa? Karena sudah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau seorang ulama dari Saudi, tapi dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, akhirnya beliau meninggalkan keluarganya pergi ke Yaman. Tujuannya satu aja, mendakwahkan Islam. Mengajak supaya umat Islam ini bersatu sehingga orang-orang kafir kekuatannya kalah. Nah, maka rela meninggalkan keluarga, semuanya ditinggalkan. Dari di Saudi ditinggalkan ke Yaman. Nah, beliau punya kaidah tadi, ainama halalta akalta. Dimanapun Anda berada, pasti akan makan. Kenapa? Udah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rela tinggalkan keluarga, rela tinggalkan pekerjaan dalam rangka dakwah kepada Allah, nah, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-14, wa bughdud dunya, dan membenci dunia. Ini amalan hati. Hati benci kepada dunia.
Bagaimana hati benci kepada dunia itu? Yaitu harta yang ada pada kita tidak menyebabkan kita melampaui batas. Kalau harta yang menyebabkan melampaui batas, itu berarti hatinya cinta kepada dunia. Orang ingin mengumpulkan harta yang banyak. Akhirnya mencarinya dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Saya perlu membesarkan bisnis saya ini, butuh modal. Modalnya pinjam dari mana? Dari bank. Supaya dapat dana yang besar, nanti bisa memperbesar bisnis saya. Itu berarti cinta dunia. Hatinya cinta kepada dunia. Itu hati yang rendah di hadapan Allah kayak gitu. Allah suka hati yang benci dunia. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah manusia paling baik? Maka beliau mengatakan khairun nas, manusia paling baik adalah dzul qalbil mahmum, orang yang memiliki hati yang mahmum, wal lisani shadiq, memiliki lidah yang jujur. Maka ditanya oleh para sahabat, apa maksudnya hati yang mahmum? Beliau mengatakan huwa taqiyyun naqi, hati yang bertakwa, hati yang jernih, yang tidak ada dosa padanya, tidak ada melampaui batas padanya, tidak ada dengki padanya. Kemudian beliau ditanya faman ala athari. Kemudian orang yang kedua setelah itu siapa yang paling baik? Beliau mengatakan alladzi yasna'ud dunya, orang yang benci kepada dunia, wa yuhibbul akhirah, dan cinta kepada akhirat. Maka beliau ditanya lagi faman ala athari, lalu siapa orang yang paling utama setelah itu? Nomor 3. Beliau mengatakan mu'minun fi khuluqin hasanin, orang beriman memiliki akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Nah, kalau kita bisa menjadi peringkat nomor 1 paling utama. Lidahnya tidak pernah ngomong kecuali jujur. Meskipun dia penjual, biasakan jujur. Kemudian hatinya bersih, tidak menyimpan kekotoran. Kalau tidak bisa nomor pertama, maka poin berikutnya, yaitu cinta akhirat berarti otomatis benci kepada dunia. Bukti benci dunia tadi, tidak akan mengambil dunia tanpa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan saya itu tidak suka dunia, tapi mencari dunia atau mengumpulkan dunia dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, seperti pinjam uang di bank tadi, maka itu adalah pengakuan benci dunia yang bohong saja. Itu hatinya bukan benci, itu hatinya cinta seperti itu. Buktinya dia ambil dunia dengan cara yang tidak halal, yaitu tidak dengan cara riba tadi. Nah, kemudian kalau tidak bisa juga, maka khuluqin hasan, menjadi orang yang akhlaknya baik, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangannya yang lain. Para ulama mengatakan Allah semenjak menciptakan dunia tidak pernah melirik kepada dunia sama sekali. Saking bencinya Allah kepada dunia. Sehingga nggak pernah dilirik, nggak pernah ditoleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan para ulama, saya nggak ngerti dalilnya mana, nggak ngerti. Kemudian yang ke-15, wa adawatun nafsi, dan memusuhi nafsu, wasyaitani, dan memusuhi setan. Jadi nafsu kita perlu kita musuhi. Maksudnya apa? Kalau nafsu kita mengajak sesuatu, tetapi sesuatunya jelek, nah, mari kita musuhi. Bagaimana cara memusuhi nafsu kita yang mengajak jelek? Tadi, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat nafsu kita mengajak keburukan, maka ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk yang masuk ke dalam nafsu saya sehingga nafsu saya mengajak kepada keburukan. Insya Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau kita mengucapkannya dengan yakin, maka insya Allah keinginan nafsu itu akan turun. Kalau a'udzubillah masih belum cukup, maka ambil air wudhu, salat 2 rakaat. Insya Allah akan redam itu keinginan berbuat jelek. Ada satu cerita, ini bukan cerita fiktif, tapi fakta. Ada seseorang dibiasakan oleh ibunya, setiap sebelum tidur, hendaklah kamu berwudu. Karena ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, maka anak itu sudah jadi kebiasaan bertahun-tahun, pokoknya sebelum tidur itu wudu, sebelum tidur wudu. Pas suatu saat dia sudah dewasa, sudah besar, sudah jadi bapak-bapak, sudah punya anak, punya istri, nah, dia sudah jadi orang kaya, sehingga bisa hubungan sana-sini, akhirnya di kantornya dia diganggu setan, hubungan dengan seorang wanita. Akhirnya terjadi kencang, ketemu di hotel. Nah, sudah masuk di hotel, si perempuan sudah berada di hotel tadi, bersama dia, cuma 2 orang saja. Maksiat apapun bisa dilakukan. Dan sudah siap, perempuannya sudah siap untuk maksiat sama dia. Dan dia sudah siap. Tinggal satu langkah yang dia lakukan. Saya permisi dulu, saya ada adat yang belum saya lakukan. Nah, biasanya sebelum tidur wudu dia. Maka dia masuk kamar mandi, wudu. Habis wudu, mau maksiat, mau zina, dia mikir, masa orang habis wudu zina? Orang main perblas. Akhirnya langsung dia minta maaf. Mohon maaf, saya nggak jadi zina. Tinggalkan langsung. Kamar hotelnya langsung ditinggalkan sama dia. Nah, teman kencananya bingung langsung dia. Loh ini gimana? Saya sudah siap malah ditinggalkan begini saja. Nah, ternyata gara-gara apa? Wudu menyebabkan setannya jadi lenyap. Akhirnya nafsu yang mengajak keburukan tadi langsung hilang, langsung lenyap. Nah, ini manfaat wudu kalau kita ingin menghilangkan apa keinginan buruk yang muncul dalam nafsu atau kalbu kita. Kemudian yang ke-16, wa mahabbatullahi, dan cinta kepada Allah, wa rasulihi, dan cinta kepada Rasulullah, wa sahabatihi, dan cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah, wa ahli baitihi, dan cinta kepada ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tabi'in, dan cinta kepada para tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, wa salihin, dan cinta kepada orang-orang saleh. Nah, ini semuanya adalah termasuk dari amalan hati. Cinta kepada Allah dan Rasul disebutkan dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah saya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi cinta sama Allah, demikian juga cinta sama Rasul, itu dibuktikan dengan apa? Dengan fattabi'uni, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cinta Allah, cinta Rasul tidak cukup dinyanyikan, ya, lagu cinta Rasul, nggak cukup itu. Cinta Allah, cinta Rasul buktikan dengan mengikuti ajaran Nabi. Misalnya Nabi mengajarkan sholat jamaah 5 waktu ke masjid bagi laki-laki. Nah, maka laki-laki datang ke masjid 5 waktu. Ini cinta Rasul ini. Rasul mengajarkan makan, minum tangan kanan. Nah, tangan kanan ini cinta Rasul seperti ini. Rasul ajarkan riba dosa besar. Nah, tinggalkan riba. Ini cinta Rasul ini. Kalau ngaku cinta Rasul tapi masih mau riba, itu bukan cinta namanya. Dalilnya ini ya. Tuhibbunallah, cinta Allah, demikian juga cinta Rasul sama saja. Fattabi'uni, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus mencintai semua orang-orang soleh, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u, seseorang itu ma'aman ahabba, akan bersama orang yang dia cintai, yaitu di akhirat besok. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika menceritakan hadis ini, dia mengatakan, inilah hadis yang paling membuat bahagia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka tahu bahwa derajatnya Nabi itu pasti tinggi dalam surga. Para sahabat tidak mungkin derajatnya di surga sama dengan Nabi, nggak mungkin. Kenapa? Amalan para sahabat nggak bisa seperti amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Apakah sahabat mampu seperti itu? Nggak ada yang mampu. Nah, maka mereka tahu bahwa amal kita tidak mungkin bisa menyamai Nabi sehingga derajat kita di surga nggak mungkin bisa sama. Tapi ketika Nabi mengatakan seseorang akan bersama orang yang dicintai, maka mereka langsung bahagia. Kami semua cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin bahwa Nabi besok di surga, kita akan bisa bersama Nabi. Kenapa? Cinta kepada beliau. Nah, maka kita harus cinta kepada orang-orang soleh. Kepada para kiai, meskipun kasar kepada kita, jangan sampai benci. Apalagi dia adalah guru kita. Saya punya guru Ustaz Mudzakir.
Menurut saya, wallahu alam, Ustaz Mudzakir didikannya cukup agak keras. Nah, meskipun didikannya keras, nggak boleh saya kemudian benci sama beliau, nggak boleh. Kenapa? Kerasnya seorang guru itu sebenarnya karena cintanya kepada murid. Dia pengen muridnya menjadi hasil yang bagus, maka dikerasi dia. Jadi kerasnya bukan karena benci sama murid, bukan sama sekali. Nah, sehingga ketika guru keras kepada murid, itu jangan ditafsiri ini guru benci sama saya, tidak. Ini malah apa? Ini justru guru cinta kepada muridnya. Sama dengan seorang bapak keras kepada anaknya, bukan karena benci sama anaknya, tapi pengen anaknya tidak jelek seperti itu, maka dikerasi supaya baik. Nah, maka kalau seseorang mencintai seseorang, maka dia akan bersama dia. Almar'u ma'aman ahabba. Para kiai-kiai, para ulama-ulama, kita harus cinta kepada mereka, sehingga mereka kalau masuk surga derajatnya tinggi, kita akan juga tinggi bersama mereka. 17. Warridha 'anillahi. Ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ridha terhadap ketetapan Allah. Allah mau kasih apapun sudah, ridha sudah. Allah tetapkan istri mati, nggak apa-apa. Allah tetapkan sakit sekeluarga, nggak apa-apa. Allah tetapkan jadi miskin, nggak apa-apa, sudah. Terserah Allah lah, ridho. Apapun Allah inginkan terserah. Dalilnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai kaum akan dikasih ujian. Faman radhiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian dari Allah, dia mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang murka terhadap ujian Allah, dia akan dimurkai oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Nah, maka apapun yang Allah kehendaki, marilah kita ridha. Karena itu Nabi mengajarkan kalau dapat musibah ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini bukan senang, wah alhamdulillah mudah-mudahan musibahnya ditambah, bukan gitu. Tapi maksudnya alhamdulillah saya ridha dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, wat tawakkul alaih, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu memasrahkan hasil dari usaha kita kepada Allah. Seperti Pak Tani menebarkan benih ke sawah. Apakah nanti hasil atau tidak, pasrahkan sama Allah. Pokoknya saya sudah berusaha menanam benih. Nah, tawakal seperti itu. Tawakal kepada Allah, fadilahnya apa? Akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Pada surat At-Talaq ayat yang ketiga. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi dia. Para ulama mengatakan, barang siapa yang tawakalnya 100% kepada Allah, Allah akan cukupi 100% juga. Kalau tawakalnya 50, nah Allah akan berikan balasan setimpal dengan amalan. Karena itu siapa yang pengen dicukupi oleh Allah total 100%, maka tawakalnya juga harus total 100%. Tawakal total, kecukupannya total. Tawakal kurang sempurna, kecukupannya juga kurang sempurna. Karena Allah memberikan balasan sesuai dari amal yang kita lakukan. Kemudian beliau mengatakan, wa ghairu dzalika, dan selain dari itu, minal wajibati, dari kewajiban-kewajiban al-qalbiyah yang dilakukan atau diamalkan oleh hati, al-munjiyah yang bisa menyelamatkan. Istilah al-munjiyah ini diambil oleh beliau dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, "Thalathun munjiyatun." Ada 3 amalan yang bisa menyelamatkan. Khasyatullahi, yang pertama adalah takut kepada Allah, fis sirri wal alaniyah, pada saat sir yaitu sendiri maupun pada saat terang-terangan yaitu ada orang lain. Yang kedua wal adlu, dan tetap adil, sikapnya adil, fir ridha, meskipun pada saat ridha hatinya, wal ghadab, atau pada saat murka hatinya. Yang ketiga wal qasdu, dan hidup sedang-sedang, tidak foya-foya, tidak bermegah-megahan, fil faqri, baik pada saat fakir, wal ghina, maupun ketika sudah kaya.
Wa thalathun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang membinasakan. Apa saja? Hawa, yaitu hawa nafsu muttaba'. Di sini tertulis muttabi', salah ya. Mestinya muttaba', yang diikuti, dituruti. Wa syuhun, dan pelit, muta'un, yang ditaati. Wa ijabul mar'i, dan takjubnya seseorang binafsihi, terhadap diri sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh di dalam kitab At-Taubih, dan juga diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Awsat dari Anas bin Malik, derajatnya hadisnya hasan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun muhlikatun", ada 3 yang membinasakan. "Wa thalathun munjiyatun", dan ada 3 yang menyelamatkan. "Wa thalathun kaffaratun", dan ada 3 yang menghapus dosa. "Wa thalathun darajatun", dan ada 3 yang meninggikan derajat. Ini cerdasnya Nabi dalam menyampaikan ilmu. Beliau sebutkan angka dulu. Ada 3, ada 3, ada 3, ada 3. Nah, sehingga orang sudah siap-siap. Oh, ada 3. Kita apalkan. Nah, mari diapalkan. Fa'ammal muhlikat. Adapun yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'un. Pelit yang ditaati. Hawan muttaba'un. Nafsu yang ditaati. Wa ijabul mar'i binafsih. Takjubnya seseorang terhadap diri sendiri. Sama dengan tadi. Wa amal munjiyat. Adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Fal adlu fil ghadabi war ridha. Tetap adil meskipun saat marah maupun pada saat ridha. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Tetap sedang-sedang, hidupnya tidak berfoya-foya meskipun pada saat fakir maupun ketika sudah kaya. Yang ketiga, wa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, dan takut kepada Allah Ta'ala pada saat sendiri maupun pada saat banyak orang. Nah, dari hadis inilah penulis kitab ini, Syekh Ahmad Al-Habsyi, menggunakan istilah apa tadi? Munjiyati. Amalan-amalan wajib yang dilakukan oleh hati yang bersifat munjiyah, yang bisa menyelamatkan. Nah, istilah ini diambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan hadis yang kita baca tadi. Wa ammal kafarat. Adapun amalan-amalan yang menghapus dosa. Fantidharus salati ba'da salat. Maka menunggu salat setelah salat. Menunggu salat setelah salat. Ada 2 makna. Makna yang pertama, setelah kita salat maghrib, jangan pulang ke rumah. Tapi tetap duduk di masjid, zikir, atau menghadiri pengajian sampai salat isya. Ini menghapuskan dosa-dosa. Makna yang kedua, kita datang ke masjid setelah adzan. Lalu kita salat sunnah. Nah, setelah salat sunnah, nunggu sampai adanya iqamat. Itu berarti intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu salat setelah salat. Menunggu salat wajib setelah salat sunnah. Dua-duanya termasuk intidharus shalah ba'da shalah. Ini juga menghapus dosa. Karena itu biasakan datang ke masjid, jangan terlalu mepet dengan qomat. Tapi biasakan datang ke masjid setelah adzan langsung. Allahu Akbar, langsung tinggalkan amalan, aktivitas, wudu. Selesai wudu, selesai adzan. Nah, langsung kita berangkat ke masjid. Pasti bisa melakukan ini. Intidharus salati ba'da salati. Menunggu salat setelah salat. Ini menghapuskan dosa-dosa. Setiap hari pasti kita melakukan dosa. Nah, supaya dosanya dihapuskan oleh Allah gimana? Intidharus salati ba'da salat. Yang kedua, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu fis sabarat. Pada saat sabarat. Apa itu sabarat? Nah, kita lihat tafsirnya karena saya sudah lupa. Sabarat ditafsiri oleh beliau jam'u sabrah wa hiya syiddatul bardi, yaitu ketika sangatnya dingin, dahsyatnya dingin. Jadi termasuk penghapus dosa adalah kita tetap menyempurnakan wudu meskipun pada musim dingin sekali. Tadi sudah batal. Ini musim dingin. Nah, jangan pura-pura lupa. Kayaknya saya nggak batal. Nah, itu berarti pura-pura lupa. Padahal tadi sudah batal betul. Kalau orang sudah batal tapi pura-pura lupa, nekat sholat, nah ini sholatnya tidak sah. Karena sholat dalam kondisi batal itu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau hanya ragu-ragu, nah itu masih dimaafkan. Panjenengan ba'da maghrib sampai isya ikut di pengajian. Biasanya nggak batal, biasanya. Pas itu panjenengan ragu-ragu. Wah, tadi sudah batal atau belum tadi? Biasanya sih saya ba'da maghrib sampai isya duduk itu nggak batal saya. Tapi hari ini kok kayaknya perutnya kurang nyaman. Nah, terus ragu-ragu, sudah batal belum tadi ya? Pas saya duduk mendengarkan pengajian tadi. Kalau panjenengan nekat sholat isya, tapi ragu-ragu sudah batal atau belum, sholat isyanya masih sah. Kenapa? Karena ragu-ragu itu kalah dengan yakin. Tadi maghrib sudah yakin sudah wudhu. Terus duduk di masjid sampai isya. Nah, tengah-tengah pengajian lupa apakah sudah batal atau belum. Ini berarti ragu-ragu. Ragu-ragu kalah dengan yakin. Tapi kalau panjenengan wudhu, maka lebih utama. Daripada saya ragu-ragu, mending saya wudhu saja. Karena hari ini perut saya agak kurang nyaman. Saya khawatir tadi pas pengajian saya batal, tetapi saya lupa. Nah, maka saya wudhu saja. Itu lebih bagus. Antum yakin bahwa itu tidak terjadi batal, nah, maka tidak usah wudhu lagi, nggak apa-apa. Karena wudhu maghrib cukup untuk sholat isya, nggak ada masalah. Selama belum batal. Kemudian yang ketiga, wa naqlul aqdam, dan melangkahkan kaki ilal jamaat menuju sholat jamaah. Ini menghapuskan dosa. Karena satu langkah kaki kita meninggikan derajat, satu langkah lagi menggugurkan dosa. Nah, dihitung saja dari rumah ke masjid. Ini satunya meninggikan derajat, satunya menggugurkan dosa. Kalau langkah kita dari rumah ke masjid 100 langkah, berarti 50 dosa sudah gugur. Berarti 50 derajat sudah kita dapatkan. Kemudian wa ammad darajat, adapun yang meninggikan derajat, fa it'amut ta'am, memberikan makanan, membagikan makanan, wa ifsya'us salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam ketika ketemu orang, wassalatu bil laili wan nasu niyam, salat malam pada saat orang-orang sedang tidur. Ini adalah 3 amal yang mempercepat tinggi derajat kita di dalam surga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi-bagi makanan. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Jumat berkah itu bukan satu bid'ah, bukan. Sebagian orang mengatakan Jumat berkah itu bid'ah, itu nggak pernah ada di masa Nabi. Itu kurang banyak baca hadisnya itu. Jumat berkah di masa Nabi ada. Para sahabat menceritakan, kami dulu paling senang hari Jumat. Kenapa? Habis Jumatan, kami akan melewati rumah seorang wanita tua yang biasa masak di hari Jumat dan menghidangkan masakannya untuk kami. Nah, itu Jumat berkah itu namanya. Apakah boleh sedekah dipaskan hari Jumat? Boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh adalah mengkhususkan sedekah hanya hari Jumat. Saya kalau tidak hari Jumat, saya nggak mau sedekah. Saya maunya sedekah hari Jumat tok til. Atau mengatakan bahwa sedekah di lain hari Jumat itu pahalanya kecil. Kalau mau pahala besar maka sedekah harus di hari Jumat. Nah, ngomong kayak begitu tanpa dalil nggak boleh. Tapi kalau panjenengan semangatnya sedekah di hari Jumat karena hari Jumat banyak orang. Demikian juga karena hari Jumat adalah hari yang paling utama dalam satu pekan. Sehingga antum membiasakan sedekah Jumat. Nggak ada masalah sama sekali. Bukan bid'ah sama sekali. Yang bid'ah adalah apa? Kalau mengkhususkan alias tidak mau sedekah kecuali di hari Jumat tok. Nah, itu yang bid'ah. Itu tidak benar. Karena sedekah di hari manapun, di hari apapun bisa. Kemudian menyebarkan salam. Assalamualaikum. Nah, derajat kita naik. Ketemu orang, Assalamualaikum. Derajatnya naik. Ketemu orang, Assalamualaikum. Derajatnya naik. Jangan menunggu diucapi salam. Saya kalau ketemu orang diam. Kalau dia salam baru saya jawab. Kalau dia nggak salam, saya nggak salam juga. Nah, ini rendah kayak begini. Kalau pengen derajat tinggi, kita yang mulai. Assalamualaikum. Kita ketemu orang, Assalamualaikum. Derajatnya tinggi. Kemudian, sholat malam pada saat orang-orang tidur. Maka, kalau bisa, sholat malam ini jangan pernah absen sama sekali. Kalau absen harus ada udhurnya. Misalnya sakit pusing, mau bangun susah. Nah, sudah, malam itu tidak usah sholat malam, nggak apa-apa. Ada udhurnya. Tapi kalau Nabi biasanya ketika ada udzur sakit, diganti sholat pada pagi harinya. Sholat duha ditambah. Misalnya duha biasanya 2 rakaat. Nah, ini karena tadi malam tidak sholat tahajud, maka Nabi tambah sholat duhanya jadi 12 rakaat. Mengganti tahajud yang
beliau tinggalkan. Demikian adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas maksiat-maksiat anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.